Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali semuanya. Semoga sehat selalu dan selalu diberi hidayah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi materi tahsin bersanad yang berada dalam buku Aisar Lisigur, yaitu belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai dengan mahir, dari anak-anak pemula sampai dengan lansia. Baik, pada kesempatan sebelumnya atau pada kesempatan sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa mahrojil huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf, yaitu tempat keluarnya huruf yang berasal dari tenggorokan. Di sana ada 6 huruf dan saya tidak akan bahas lagi karena ini sekadar saja ulasan balik. Kemudian kemarin kita sudah membahas tentang huruf-huruf yang keluar dari pangkal lidah dan seterusnya, yaitu di sana ada huruf ko dan ka. Kemudian di sana ada huruf-huruf yang keluar dari tengah lidah, ya, di sana ada ja, sya dan ya. Kemudian di sana juga ada huruf-huruf yang keluar dari tepi lidah, ya, tepi lidah atau samping lidah. Di sana ada do. Dan kemudian kita sudah membahas huruf yang keluar dari tepi lidah bagian depan. Di sana ada la, nun, dan ro juga kita sudah membahas di akhir pembahasan kemarin. Kita sudah membahas huruf-huruf atau mahrojil huruf atau tempat keluarnya huruf, yaitu ta, dal, dan to. Ta, da, to. Itu kita sudah membahas, yaitu huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah, ya, dari arah punggung. Dan sebelum kita melanjutkan pembahasan mahrojil huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf ini, maka alangkah baiknya kita akan melihat ada beberapa perbandingan dari huruf-huruf yang huruf ini keluar dari tempat yang sama atau mahrojil hurufnya sama, tetapi dalam pengucapan lisan kita itu berbeda. Ada yang memang benar-benar terletak atau tertempelkan di bagian langit-langit bagian tengah, misalnya seperti itu. Ada juga yang tidak sampai tertempel tapi dia tetap bagian tengah. Ada juga yang agak jauh. Baik, pada kesempatan ini kita akan mulai dari huruf-huruf, yaitu perbedaan atau perbandingan antara huruf atau mahroj jim, shin, dan ya. Mari kita lihat seperti yang tertera pada gambar ini. Gambar pertama kita akan melihat pada bagian ini, yaitu seperti huruf jim. Ya, ini perbandingannya, coba perhatikan seperti apa yang telah saya tunjuk ini. Jadi huruf jim, ya, huruf jim ini, jim adalah huruf yang berasal dari tengah lisannya. Kita sudah bahas kemarin, berasal dari tengah lisan dan disentuhkan di bagian langit-langit bagian tengah. Demikian juga sya berasal dari tengah lisan kemudian disentuhkan di bagian langit-langitnya. Demikian juga ya. Tetapi mari kita lihat cara menempelkan huruf-huruf yang keluar dari tengah lisan, ya. Ja seperti ini, agak maju ke depan. Ini benar-benar nempel pada langit-langit, ya. Ini benar-benar lengket pada atau menempel pada langit-langit. Ja, ya, seperti itu. Dan kalau kita melihat tempatnya sama di tengah-tengah, tetapi ini ada sedikit perbedaan. Jika ja itu benar-benar menempel pada lisan bagian tengah, dan mahroj sya ini tidak sampai menempel, ya, tidak sampai menempel pada langit-langit bagian tengah. Sya, maka kita pun seperti itu dalam mengucapkan mahroj atau huruf sya, tidak sampai lengket di bagian langit-langit bagian tengah. Sekalipun sama-sama keluar dari bagian tengah, kalau jadi lengket, kalau ini tidak, agak menjauh sedikit, ya, tidak sampai lengket. Sya, kita letakkan dulu lisan kita di bagian atas tapi tidak sampai lengket ke baris-baris ke langit-langitnya. Kemudian kita mengeluarkan hurufnya sya, shi, su. Sya, shi, su, ya. Kemudian yang ketiga, mari kita lihat perbandingannya. Sama-sama keluar dari lisan bagian tengah, ya.
sama-sama keluar dari lisan bagian tengah. Tetapi jika kita menyebut atau melafazkan mahroj atau huruf ya, itu tidak sampai lengket pada atau melekat pada langit-langit bagian tengah. Dia agak jauh. Ya, kalau kita benar-benar tempelkan di langit-langitnya bagian tengah, dia akan beda bunyinya menjadi ya, ya, seperti itu. Tapi kalau kita jauhkan, sedikit kita jauhkan dari langit-langit bagian tengah, dia menjadi ya, iya, iya, bukan iya, tidak seperti itu, tetapi agak jauh seperti ini gambaran. Jadi perbedaan dari ketiga huruf ini yang sama-sama keluar dari lisan bagian tengah nih, juga lisan bagian tengah, tapi cara menempelkan lisan kita ke langit-langit berbeda. Kalau ini benar-benar tertempel langit-langit, kalau ini sya, ini tidak sampai tertempel tapi sedikit ada celah. Ya, dari sini masuk ke sana huruf itu masih ada celah. Dan mahroj ya, ini makin lebar celahnya. Ya, seperti itu. Inilah perbandingan-perbandingan huruf yang perlu kita ketahui agar lebih menyempurnaan bacaan kita menjadi baik dan benar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, perbandingan huruf-huruf yang kedua yaitu kita akan melihat perbandingan huruf tebal dan tipisnya. Ya, huruf apa yang kita akan lihat tebal dan tipisnya, yaitu perbandingan huruf perbandingan antara huruf lam tebal dan lam tipis ya. Lam tebal ketika dilafalkan disertai dengan suara dari dalam kerongkongan. Ini lam tebal ya. Jadi diucapan itu suaranya berasal dari dalam kerongkongan di bagian tengah lidah, dan penyempitan pada tenggorokan berbeda dengan lam tipis. Jadi rongga yang ketika kita mengucapkan mahrozil huruf atau tempat keluarnya huruf lam, itu rongga lisan kita itu berbeda. Ketika mengucapkan la itu kan huruf yang berasal dari topi ya. Tetapi mari kita lihat perbedaan mahroj lam ya. Lam, ini lamnya ya. Kita lihat perbedaan mahroj atau huruf lam ya. Kita bisa lihat di sini perbedaan huruf lam ya. Sebentar saya ya, seperti ini. Jadi perbedaan mahroj atau lam seperti ini. Ketika kita meletakkan ya lisan kita di pinggir-pinggir seperti ini perbedaan la. Jadi ada perbedaan ini ketika kita menyebut la seperti ini, pinggir-pinggir semua kita lengketkan. Kemarin kita sudah bahas mahrojil huruf, dan perbedaannya adalah jadi seperti ini. Lam ketika kita lihat perbedaan antara lam tebal dan tipis, lam tebal itu adalah ketika kita melepaskan disertai dengan suara dalam kerongkongan di bagian tengah lidah, dan penyempitan pada tenggorokan berbeda dengan lam tipis seperti yang terlihat pada gambar ini, yaitu perbedaan antara ketika kita mengucapkan lam tebal, ini lam tebal ya, dan lam tipis. Sama-sama hurufnya atau lisan depannya, ini bagian pinggir-pinggirnya berada di sini sama. Tetapi ketika kita melafazkan lam tipis, ya, lam tipis, lillah, pangkal lisan kita tidak terangkat, datar aja seperti ini, hanya ini yang diangkat. Ya, lillah, ya. Dan suaranya keluar dari depan sini. Ini tempat keluarnya suara. Tetapi ketika lam kita baca dengan tipis ya, maka posisi lidah kita atau lisan kita seperti ini. Seperti datar, kecuali ini naik sedikit ke atas. La, ini bukan ujungnya tapi pinggirnya ya. Pinggirnya yang kita naik. La, lillahi.
lillahi. Jadi lisan kita posisinya seperti ini, datar aja, cuma ini naik sedikit. Kemudian mari kita lihat lam tebal, mahrojil huruf atau lisan kita ya, dari lam tebal lisan kita terangkat seperti ini, tapi tidak sampai menyentuh, ke langit-langit ya, bagian tenggorokan masuk ke rongga mulut, tidak sampai tersentuh. Jadi misalnya kita mengucapkan Allahu Akbar ya, Allahu, jadi tidak tersentuh ya, tidak menyentuh, atau dia terangkat ke atas tapi tidak sampai melekat pada bagian kerongkongan menuju rongga mulut ya, tidak sampai menempel seperti ini, tetapi agak terjadi penyempitan sedikit ya, jadi tinggal kecil ya, aluran napasnya itu seperti ini. Kalau itu huruf tebal Allahu Akbar ya, seperti itu. Kalau tipis ya seperti ini, suara keluar dari sini ya. Lillahi ma dan seterusnya ya. Ini contohnya, ini perbandingan antara lam tebal dan lam tipis. Kemudian kita lanjut pada perbandingan antara ini huruf-huruf yang sudah kita bahas ya. Perbandingan antara mahroj ya, yaitu mahrojal huruf, ro ya. Di sana ada perbandingan antara mahrojil huruf ya. Mari kita lihat perbandingan ya. Memangnya agak sulit ya. Mari kita lihat perbandingan antara mahroj ro tebal dan ro tipis. Mari kita lihat ro tebal dan ro tipis ya. Ro tebal disertai suara dari dalam kerongkongan, jadi selalu ro tebal itu dari dalam kerongkongan pada lidah bagian tengah, dan penyempitan pada tenggorokan berbeda dengan ro tipis ya. Memang berbeda ro tebal dan ro tipis. Coba mari kita lihat seperti yang tertera pada gambar ini. Ini adalah gambaran ro tipis seperti ini. Ro, ini lisan kita naik seperti ini. Ro, tetapi lisan bagian belakang tidak terangkat. Cukup menaikkan lisan bagian depan, ro ya, seperti itu. Tetapi mari kita lihat ketika kita menyebut ro tebal, lisan bagian pangkal atau bagian ujung naik hampir menutupi aliran rongga mulut yang berada di bagian pangkal paling belakang sini ya. Ini hampir ro ya. Ar-Rahman, Ar-Rahman, seperti itu. Arro ini terangkat seperti ini lidahnya. Tetapi kalau kita menyangkut tipis ya, ro tipis ya. Birri wattaqwa, birri, lisan tidak terangkat ya. Biasanya ro tipis itu kalau diiringi oleh sebelum atau sesudahnya kasro ya. Kalau ro tebal itu biasanya sebelumnya didahului oleh fathah atau dhamma, sedangkan ro tipis didahului oleh kasro. Seperti ini. Ada perbandingan atau ketika mau nyebut huruf tipis dan tebalnya ro. Dan selanjutnya yang terakhir mari kita lihat ya. Mari kita lihat perbandingan antara huruf-huruf berikutnya. Karena waktunya telah habis, maka pembahasan ini kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Ya, semoga manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.